Halo semuanya, pada video kali ini saya Priyambudi akan menemani Anda untuk membahas langkah-langkah penting dalam mencari prospek baru. Tentunya untuk membantu Anda meningkatkan pertumbuhan bisnis Anda. Siapkan catatan dan langsung saja kita ke videonya. Nah, pertama-tama kita mulai dengan membahas mengapa sih mencari prospek baru itu penting. Prospek baru adalah calon pelanggan yang bisa mendukung pertumbuhan bisnis kita. Ibaratnya seperti membangun hubungan baru dalam hidup kita. Prospek baru bisa membawa banyak peluang dan potensi untuk bisnis kita. Jika bisnis kita hanya bergantung dengan pelanggan lama, maka omset bisa tidak berubah atau bahkan menurun. Dengan prospek baru, omset dan pangsa pasar kita bisa terus meluas dan juga berkembang. Namun, tentu saja mencari prospek baru tidak selalu mudah. Terdapat tantangan yang akan kita temukan, seperti sulit mencari calon pelanggan yang benar-benar tertarik dengan produk kita dan membuat mereka percaya untuk mencoba produk yang telah kita buat. Sebelum mencari prospek baru, penting untuk kita memahami siapa target pasar kita, sama seperti ketika kita memilih teman yang sesuai dengan minat dan kepribadian kita. Di dalam bisnis, kita juga perlu mengenal lebih dalam mengenai target pasar yang akan kita ambil, mulai dari demografi, psikografi, hingga kebutuhan khusus. Dengan mengenal kebutuhan calon pelanggan ini, kita bisa mencocokkan produk atau jasa apa yang akan kita buat menjadi lebih relevan dengan calon pelanggan. Nah, sekarang mari kita bahas dari mana kita bisa mendapatkan data prospek atau data pelanggan. Nah, sumber-sumber data ini bisa berasal dari internal, seperti data pembelian pelanggan lama atau data eksternal, seperti media sosial dan event industri. Dan juga dengan alat seperti CRM dan perangkat analitik, kita bisa mengelola data ini dengan lebih baik untuk menemukan prospek potensial. Nah, sekarang kita sudah masuk ke teknik prospecting, yaitu metode untuk menarik pelanggan baru atau prospek. Teknik prospecting ini ada dua jenis utama. Yang pertama ada metode tradisional dan yang kedua ada metode digital. Untuk metode tradisional, teknik ini meliputi networking, panggilan langsung, atau kunjungan lapangan. Misalnya, bertemu calon pelanggan di acara bisnis atau melakukan pertemuan langsung. Sedangkan metode digital, yaitu seperti email marketing dan pemasaran di media sosial, itu memungkinkan kita menjangkau lebih banyak orang dengan cepat. Dan di mana kita tahu pengguna media sosial pada saat ini sudah sangat ramai. Nah, ternyata terdapat kelebihan dan kekurangan dari dua metode ini. Untuk metode tradisional itu kelebihannya dapat membantu membangun hubungan yang lebih personal dan dapat lebih mudah dipercaya oleh customer. Yang kedua, interaksi langsung memungkinkan calon pelanggan bertanya langsung tentang produknya. Nah, kekurangannya cenderung lebih mahal karena melibatkan biaya transportasi atau acara. Dan juga memakan waktu lebih lama karena interaksi langsung biasanya dilakukan satu per satu. Selanjutnya ada kelebihan untuk metode digital, yaitu jangkauannya yang lebih luas dan bisa menjangkau banyak calon pelanggan dalam waktu yang sangat singkat, dan juga lebih hemat biaya dikarenakan tidak membutuhkan biaya tambahan. Kekurangannya sulit untuk membangun hubungan yang personal karena komunikasinya dilakukan secara online, dan juga calon pelanggan mungkin mengabaikan pesan atau iklan jika merasa tidak tertarik. Nah, teman-teman, setelah kita memilih metode prospecting, kita juga harus membangun hubungan dengan prospek atau calon pelanggan, karena itu adalah langkah penting untuk jangka yang panjang. Kita dapat mendekati mereka dengan pendekatan yang humanis dan juga personal. Lalu, komunikasi yang relevan juga bisa membantu prospek atau calon pelanggan merasa dihargai. Nah, setelah kita membangun hubungan baik dengan prospek atau calon pelanggan kita juga harus mengukur efektivitas prospecting. Tujuannya agar Anda tahu mana produk yang berhasil, mana produk yang perlu ditingkatkan, dan mana produk yang harus dihentikan. Anda dapat menggunakan KPI atau Key Performance Indicator seperti tingkat respon dan konversi untuk memahami keberhasilan strategi Anda.
Serta Anda juga harus ingat untuk melakukan evaluasi dengan ROI atau Return on Investment untuk memastikan strategi yang dijalankan sepadan dengan biayanya. Sebelum kita akhiri, mari kita lihat contoh bisnis yang sukses untuk mencari prospek baru. Misalnya Fresh Fish CO, merupakan perusahaan makanan laut yang menyediakan berbagai jenis makanan olahan laut, mulai dari kerang, ikan, udang, dan masih banyak lagi. Mereka menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan baru dan melakukan acara icip gratis untuk sampel produknya di supermarket. Sehingga hasilnya penjualan mereka meningkat hingga 50% dalam 6 bulan pertama. Sebagai kesimpulan, mencari prospek baru merupakan langkah penting untuk pertumbuhan bisnis. Memahami target pasar, memilih metode prospecting yang tepat, membangun hubungan baik dengan customer, dan mengukur efektivitas adalah kunci utama dalam strategi ini. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara konsisten, bisnis Anda bisa terus bertumbuh dan berkembang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Semoga video ini membantu Anda memahami cara mencari prospek baru untuk bisnis yang sedang Anda jalankan. Saya Priam Budi, sampai jumpa di video selanjutnya.